Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Romanti Saragi, NIM 0202104 kelas nurse 1A. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, 3 Santa Elizabeth Medan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Pertama-tama, penjelasan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu proses menghirup dan mengeluarkan udara serta untuk mengambil oksigen CO2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Selanjutnya ialah anatomi dan fisiologi sistem respirasi manusia. Yang pertama, nasal, yaitu adalah udara yang masuk di hidung melalui mekanisme inspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara luar ke dalam tubuh. Yang kedua ada faring. Faring ini merupakan persilangan jalur oksigen dan makanan bertemu, tempat yang dilalui udara, pernapasan, dan makanan yang berasal dari mulut. Berfungsi sebagai saluran untuk udara yang masuk dan keluar menuju tenggorokan. Faring terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Nasofaring berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan melalui paru-paru, yaitu ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Yang kedua, orofaring terletak di belakang rongga mulut, mempunyai krep yang bernama epiglotis ke saluran pernapasan yang berfungsi sebagai tempat udara dan makanan lewat. Yang ketiga, laryngofaring, yaitu bagian paling akhir dari faring yang berfungsi menerima makanan dari orofaring dan meneruskannya ke osofagus. Sistem yang ketiga ada laring. Laring ini adalah bagian atas saluran pernapasan, terdapat di depan epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Epiglottis merupakan bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan turun dari esofagus ke lambung. Glotis terbuka sehingga udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Laring juga terdapat tempat terhubungnya antara faring dan trakea. Yang keempat ada trakea. Trakea ini panjangnya 12 cm pada pria dan kira-kira 10 cm pada wanita, berbentuk pipa seperti huruf C. Trakea dibentuk oleh tulang rawan berbentuk cincin yang terdiri dari 15 sampai 20 cincin yang berfungsi untuk mengalirkan udara yang masuk ke paru-paru pada saat proses pernapasan. Yang kelima ada bronkus atau cabang tenggorokan yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus ini berfungsi sebagai penghantar udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronchiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Dan yang terakhir itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini juga terbagi atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau dextra dan paru-paru kiri atau sinistra. Paru-paru kanan terbagi atas 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior. Sedangkan paru kiri terbagi atas 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan. Saat bernapas, kita menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Di dalam rongga hidung terdapat silia yang menyaring udara. Udara dilembabkan oleh lendir dan terdapat septum nasi, yaitu untuk menyekat atau memisah antara lubang hidung kanan dan kiri. Kemudian udara masuk ke faring. Nah, faring terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring terdapat di belakang hidung, orofaring berada di belakang mulut, dan orofaring terdapat di percabangan antara laring dan faring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing, seperti yang saya menjelaskan tadi teman-teman. Kemudian dari laring udara masuk ke trakea, kemudian dari trakea masuk ke bronkus, dari bronkus masuk ke bronchiolus, kemudian masuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru dan melewati paru dextra dan sinistra, kemudian masuk ke alveoli.
Nah, dan terjadilah pertukaran gas dan paru-paru di mana setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar. Demikian video penjelasan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih.